Hai anak-anak, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Kita bisa memasuki di tahun yang baru ini. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan membahas dengan satu topik yang mungkin sering kali kita lakukan, tetapi kita tidak sadari. Anak-anak, kita akan belajar tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Anak-anak boleh membacanya di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak nanti berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, tolong kami untuk mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, satu pertanyaannya adalah, apakah memberi itu mudah atau sulit? Ya, anak-anak perhatikan di sini. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 30, di sana menggambarkan sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan Allah. Di dalam kita memberi, kita harus memiliki beberapa sikap. Yang pertama adalah kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. Ini ada di ayat pertama di dalam 1 Tawarik 29 ayat 3 sampai dan ayat 17. Nah, yang kedua adalah kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. 1 Tawarik 29 ayat 5 sampai 6. Wah, ternyata kita perlu kesediaan loh untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar hanya mau ngasih ya. Nah, ini juga sikap yang ketiga, yaitu ada sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela. 1 Tawarik 29 ayat 9. Memang ketika kita memberi, banyak orang yang malah merasa kehilangan sesuatu dari miliknya. Sikap yang selanjutnya adalah pengakuan bahwa apa yang kita peroleh itu berasal dari Allah. 1 Tawarik 29 ayat 12. Jadi anak-anak, ketika kita sadari, ketika kita memberi, bahwa kita mengembalikan apa yang kita sudah dapat dari Allah. Walaupun sebenarnya belum sepenuhnya, karena sebagian kita masih pakai untuk keperluan kita masing-masing. Nah, sikap selanjutnya adalah perlu memiliki kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah. Wah, ternyata ketika memberi itu adalah kita mengambil bagian suatu hak istimewa yang Allah limpahkan bagi kita. Nah, sikap yang selanjutnya adalah perlu memiliki motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. 1 Tawarik 29 ayat 17. Jadi, ada motivasi ya yang tulus, hidup benar, kita tanpa imbalan. Nah, sikap selanjutnya adalah doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaannya di dunia. 1 Tawarik 29 ayat 18.
Nah, anak-anak, kisah dalam teks Tawarik ini menggambarkan bagaimana kerjasama di dalam membangun bait Allah. Tidak ada yang merasa keberatan atau memberi dengan sedih hati. Semuanya memberi dengan hati gembira karena mereka tahu apa yang dipersembahkan itu untuk dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam bahasa Yunani, pengumpulan uang itu disebut dengan logeia. Logeia itu di dalam bahasa Yunani yang digerakkan oleh Paulus waktu itu di gereja-gereja non-Yahudi yang didirikan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk meringankan kemiskinan yang menimpa gereja Yerusalem. Jadi Paulus itu mengajak orang-orang jemaatnya pada waktu itu mengumpulkan uang untuk membantu orang miskin yang ada di gereja Yerusalem. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Dikatakan secara garis besar, Paulus menjelaskan beberapa kunci untuk dapat memberi dengan sukacita. Ya, banyak orang yang sulit banget memberi. Takut dia tambah miskin, takut dia kekurangan, takut dia nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi Paulus ingin mengajarkan kunci untuk dapat memberi dengan sukacita. Yang pertama adalah Yesus ingin kita kaya dalam melakukan segala sesuatu. 2 Korintus 8 ayat 7. Yang kedua, Paulus memberitahukan jemaat Korintus bahwa ia ingin mereka mengurus keuangannya supaya tidak dapat dicela atau dikritik orang lain. Jadi Paulus sangat menjaga soal pemberian jemaat. Dia tidak pernah bermain-main. Kemudian yang ketiga adalah Paulus menyuruh saudara-saudaranya untuk membuat sebuah persiapan. 2 Korintus 9 ayat 5. Dia juga menasihatkan para jemaat di Korintus untuk segera memutuskan berapa jumlah yang mereka mau berikan. Ya, pemberian yang emosional akan membuat kita menyesal. Jadi anak-anak, Paulus itu ngajarin tuh pada waktu jemaat di Korintus, kalau kamu ingin memberi ke rumah Tuhan, kamu harus doakan, kamu harus persiapkan, lalu berikan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita tidak boleh memberi untuk mengharapkan sesuatu, tetapi kita bisa bersemangat bahwa Allah akan memberkati jika kita memberi dengan murah hati. Ingat ya, memberi dengan murah hati. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Korintus itu bahwa pemberian mereka bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga sebagai melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Hei anak-anak, ketika kita memberi kepada Tuhan, bukan berarti hanya supaya kita untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang di dalam rumah Tuhan atau keperluan-keperluan gereja, bukan. Tetapi itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memelihara kita. Nah, perhatikan baik-baik. Hati dan dirilah yang seharusnya harus dipersembahkan kepada Tuhan.
Uang tidaklah dapat menggantikan hati dan hidup kita. Jadi, persembahan uang itu hanya sebagian kecil dari persembahan kita. Tapi yang paling Tuhan inginkan adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Nah, kata Hosea nih, Hosea 6 ayat 6. Sebab itu, persembahkan juga bukanlah semacam uang pelicin. Nah, ini menarik banget ya. Jadi, uang persembahan itu bukan untuk uang sogokan, bukan untuk uang membujuk Tuhan, tidak. Bukan untuk melunakkan hati Tuhan, supaya kita menutupi pelanggaran kita atau memaafkan kesalahan kita. Bukan. Jadi, ketika kita memberi, ya kata kitab Hosea, di dalam kitab Hosea 6 ayat 6, Tuhan lebih menghendaki pengenalan akan Allah dan kesetiaan dibandingkan korban bakaran. Jadi bukan untuk nyogok Tuhan ya. Tuhan, aku udah marah-marah nih sama mami aku. Yaudah aku kasih persembahan ya, tapi ampuni dosaku. Oh, tidak. Jadi persembahan kita itu bukan untuk mengampuni dosa kita, melainkan persembahan itu sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Perhatikan itu baik-baik ya anak-anak ya. Jadi pemberian kita bukan untuk membeli pengampunan, tetapi persembahan kita sebagai syukur karena kita sudah diampuni dosanya. Nah, anak-anak, ada beberapa makna persembahan di sini. Yang pertama, persembahan itu adalah sebagai tanda pengakuan. Nah, tadi sudah Ibu Herti katakan ya, dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa tubuh, jiwa, dan roh, serta segala yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Dan pada hakikatnya semuanya adalah milik Tuhan. Yang kedua, tanda syukur dan tanda terima kasih. Ya, kita dengan memberi persembahan, kita ngaku nih sama Tuhan. Kalau kita sudah nerima banyak banget dari Tuhan, sampai tak terhitung. Yang ketiga, tanda kasih dan kemurahan hati. Yesus Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita, menderita dan berkorban bagi kita. Sebab itu kita juga harus memberi, berbagi dan berkorban bagi sesama kita. Jadi itu adalah sebagai bentuk tanda kasih dan kemurahan hati kita. Yang keempat adalah tanda iman atau kepercayaan. Kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Jadi itu sebagai tanda iman kita ya. Jadi ketika kita memberi, kan ada sesuatu nih atau ada sebagian uang kita yang harus hilang ya, bukan hilang ya, tapi berkurang dari kita. Tapi ketika kita memberi, bukan berarti kita akan kekurangan. Tetapi ketika kita memberi, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Saat ini Ibu Herti minta kalian menuliskan jawaban kuis. Yang pertama adalah, kapan sih dan di manakah kalian memberikan persembahan untuk Tuhan? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah tujuan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah supaya Tuhan mengampuni dosa kita? Nah, nanti kalian jawab ya. Tadi Ibu Herti sudah jelaskan. Yang ketiga,
Apakah istilah pengumpulan uang yang dipakai oleh Paulus? Yang keempat, coba anak-anak sebutkan tujuan Paulus untuk mengumpulkan uang. Yang kelima, apakah pemberian yang terbaik kepada Tuhan? Nah, anak-anak, kalian menjawabnya, menuliskannya, lalu nanti dikirimkan ke Google Classroom. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Ikutin ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, anak-anak, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak dapat ke gereja, mari kita persiapkan dan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian, terlebih dari itu, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita hanya untuk Tuhan. Anak-anak, jangan lupa di rumah harus menjaga hidup benar. Di rumah harus tetap setia berdoa. Di rumah harus melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih senang kita bersyukur dengan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa hidup kami, hati kami, diri kami, persembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini. Pelajari terus videonya dari Ibu Herti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.